Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Pak Haji. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Francisca Diana Ramawati dengan NIM 142300201. Di sini saya akan mempresentasikan tutorial pembuatan dashboard dan juga page navigation di Power BI. Yang pertama, kita buka Power BI, lalu dapat kita klik blank report. Nah, di sini saya akan membuat page navigation terlebih dahulu. Langkah yang pertama, kita akan mengganti background-nya ke canvas background. Karena saya menggunakan gambar dari luar, maka kita browse image. Kita pilih gambarnya, jangan lupa kita langsingnya kita nolkan, kita stretch juga agar lebih sesuai. Jika sudah, kita dapat membuat button dengan klik insert button, lalu kita klik blank, pilih blank, kita ke style bagian icon, kita pilih custom juga karena kita mau jadi gambar yang garis 3 itu, kita pilih menu yang putih. Lalu bisa kita sesuaikan dulu, ini kita stretch, lalu buat rata tengah, lalu bisa langsung aja kita sesuaikan. Nah, jika sudah, kita ke style lagi, kita ke icon. Ini karena saya membuat kalau nanti misalnya kursor saya di atas button ini berubah warna, maka caranya kita klik style yang state ini, kita ganti on hover, lalu kita hapus yang gambar menu putih tadi, kita ganti ke gambar menu warna pink. Jangan lupa kita stretch juga, rata tengah juga biar sama. Nah, maka sudah berhasil. Yang selanjutnya kita akan membuat button information. Ini ukurannya bisa kita atur ke 45 dan 45. Lalu stylenya ke icon lagi. Oh, kita jangan lupa ganti ke default dulu, default, lalu warna putih, lalu on hovernya kita ganti ke warna pink. FF65 sih. Ini kita naikkan widthnya ke 4 biar ketebalannya sedikit mirip. Lalu dapat kita copy Ctrl+C Ctrl+V. Dapat kita ganti style iconnya ke kita beri nama ini page revenue. Baik, setelah kita mengganti namanya ke revenue, kita masuk dulu. Shape ukurannya kita sesuaikan. Ini 720, tingginya 220. 720. Lalu kita ke style, filmnya kita ganti warna pink yang sama biar matching, bordernya kita off fill. Lalu kita mau nulis judul, maka kita aktifkan page, aktifkan teks, lalu kita ketik page navigation. Karena saya mau ingin menambahkan emoji, maka kita dapat klik Windows dan titik secara bersamaan pada keyboard. Lalu kita pilih gambar buku. Lalu kita buat bold, ukurannya 12. Lalu buat bold, jangan lupa ini kita atur ke rata atas dan juga key left. Lalu kita pilihnya dapat pilih 25. Nah, ini bisa disesuaikan dengan gambar dan selera teman-teman ya. Lalu selanjutnya, kita geser dikit biar nyatu. Oke, selanjutnya kita akan buat button blank. Lalu kita klik style. Setelah lagi, filenya kita aktifkan. Warnanya kita buat jadi merah. 84 0E. Warnanya kita nolkan. Bordernya nggak usah. Kita ketik revenue sesuai data yang akan kita buat. Jangan lupa ini kita klik default. Jangan lupa kita ke shape, kita ganti bentuknya karena saya mau bentuknya pill. Lalu bisa kita sesuaikan aja sesuai selera. Terus nanti dapat pipas aja Ctrl+C Ctrl+F lagi. Kita rapikan, kita ganti judulnya ke misal profit. Numernya kita ganti juga profit. Baik, sudah. Selanjutnya kita akan di on hover, kita jangan lupa ganti warnanya jadi pink. Nah, selanjutnya adalah kita bikin batas lagi buat level kita nanti pasang di sini. Kita ukurannya 45 lalu ke style default kita ganti warna iconnya kita ganti warna putih, lalu rata tengah, lalu kita fillnya warna ini validasinya 0, lalu kita ke shapes, kita ganti bentuknya ke round tab to tab, lalu kita round top cornersnya kita ganti 50 dan juga rotasinya yang all kita ganti 90. Nah, sudah kita geser 10 kali. Lalu kita pencet juga ke style, lalu ke on hover, kita perbesar di bagian iconnya, widthnya jadi 4, jadi kalimatnya jadi lebih besar. Selanjutnya kita bikin button saat untuk layar penutup, saat di close, kita pilih yang blank aja, lalu kita besarkan sesuaikan dengan tampilan kita, lalu kita pilih style, filmnya kita di warna hitam, transparansinya 75, jangan lupa pencet default, filmnya black, transparansi 75, bordernya nggak usah, karena sudah, selanjutnya kita akan membuat page navigation-nya itu pakai selection
dan juga bookmarks. Nah, yang pertama kita grouping dulu, kita klik selection, kita hide semua dulu, kita buatkan kasih nama satu-satu biar nggak bingung. Lalu ini kita naikkan, kita pencet shift dan kita pilih, lalu kita group, dapat kita kasih nama blok lagi semuanya pakai shift, lalu kita group, kita kasih nama menu objects, kita naikkan menu bar ke atas. Ini bisa juga kita kasih nama, ini kita group lagi dulu buat menu-menunya ada apa aja. Lalu selanjutnya kita akan buat bookmarks, yang mana kalau misalnya ini dalam kondisi terbuka nanti akan tampilannya kayak gini, tapi kalau tertutup nanti kita buat tampilannya seperti ini. Nah, langkah yang pertama kita pilih, klik dua kali menu objek, lalu klik add bookmarks, lalu kita select visual data dan update, lalu bisa kita ganti namanya revenue. Nah, lalu saat ini tertutup kita klik dua kali juga, klik add sorted data update, maka kita coba. Baik, kalau sudah berhasil kita ganti namanya, dan ya pada bagian sini kita dapat klik dua kali, lalu kita ke format button, kita aktifkan action, kita ke bookmarks, sales nav open. Jadi kalau kita mencet, kita bisa diarahkan ke menu tadi. Nah, lalu kita akan memformat action untuk button yang ini, kita nyalakan action bookmarks ini kita saat close, begitu juga dengan layar hitam ini, action bookmarks close. Jadi saat kita pencet, selanjutnya ini kita juga dapat nyalakan action, lalu tabnya kita ke page web URL, nanti bisa kita tambahkan, lalu yang info kita dapat action juga ke page navigation, kita tambah, kita duplikat dulu, lalu kita ganti ke info. Nah, kalau kita pencet akan mengarah ke page info. Masih sama, jadi masih bingung ya. Nah, biasanya kita akan membuat, misalnya ini karena kita ini berada di page revenue, otomatis kita ganti font hovernya ke warna pink. Karena sudah ada di hover, lalu setelah itu bisa kita tambahkan juga, kita duplikat lagi, kita beri nama profit. Sekarang kita atur di profit, revenue-nya kita ke style diganti warna putih karena ini bukan page revenue. Namun di sisi lainnya yang profit kita ganti ke pink karena ini adalah halaman profit. Lalu dapat kita duplikat lagi, kita buat page dashboard. Di sini kita ganti lagi profit stylenya, defaultnya warna putih, tapi di dashboard kita ganti warna pink. Baik, sudah. Lalu selanjutnya kita akan membuat action agar saat kita mengklik profit, kita nanti arahnya ke page profit juga sama kayak tadi, page navigation dan juga profit. Lalu ke profit, lalu kita ke revenue lagi, ke dashboard, kita kasih action juga, page navigation, dashboard. Jadi kita klik, akan mengarah ke dashboard. Saat kita Nah, kenapa ini masih kembali ke revenue? Karena kita belum atur. Mungkin yang pertama kita bisa ke menu profit. Kita pencet menu objects, lalu kita add bookmarks, lalu kita select visual, data, dan juga update. Lalu kita dapat ganti profit nav open. Lalu saat ini di close, kita klik lagi, kita add bookmarks. Bisa kita coba profit nav open, tutup. Lalu kita ganti dulu profit nav close. Jadi saat kita close, kita juga belum mengubah settingan buttonnya. Nah, actionnya kita ganti profit nav open, lalu kita ganti profit nav close. Pada saat kita tutup pengujian dan tetap di kolom profit dan profit menyala, lalu kita ke dashboard. Coba kita kasih action juga, base navigation ke dashboard. Saat kita klik,
Menuju dashboard, kita lalu akan membuat bookmarks baru. Karena ini dashboard, maka kita pilih dashboard nav open. Dan yang ini kita pilih yang close. Ini juga pilih yang close. Maka sudah. Lalu yang menu info, kita bisa juga membuat bookmarks. Jadi kalau dibuka maupun ditutup, nanti juga tampilannya seperti ini. Misalnya kita akan mengisi dashboard. Nah, yang pertama kita akan melakukan import data, maka kita dapat home, get data. Karena data saya dari Excel, maka kita pilih Excel. Bisa menyesuaikan dengan data teman-teman. Kita pilih, kita tunggu dulu. Jangan lupa kita centang, lalu kita transform data. Nah, di sini kita dapat melakukan preparation data dengan cara kita dapat mengecek bagian view, lalu kolom quality. Ini, nah, pada data saya kebetulan sudah 100% valid, nggak ada error dan nggak ada yang kosong. Jadi bisa saja langsung kita gunakan kembali ke home dan close and apply. Baik, karena sudah datanya akan ditampilkan pada bagian sini. Di sini kita dapat melihat ada berbagai macam kolom yang ada pada data. Nah, yang pertama, saya akan melakukan penambahan kolom. Sebenarnya bisa dilakukan di preparation data tadi, namun jika dilakukan pada preparation data, nanti kolom tambahan kita akan masuk pada tabel asal. Nah, maka dari itu saya nggak mau, saya ingin langsung aja tambahkan di sini. Kita klik supermarket sales, lalu new measure. Yang pertama yang saya tambahkan adalah revenue. Bisa langsung kita ketik saja revenue sama dengan rumus revenue, kita masukkan sum X, kita tab, lalu kita pilih tabelnya yang akan kita gunakan, yaitu tabel supermarket sales. Maka kita pilih supermarket sales, lalu koma, lalu expressionnya kita dapat melakukan perhitungan revenue dengan mengawalikan supermarket sales unit price dikalikan dengan supermarket sales quantity, jadi harga dikalikan dengan unitnya, maka itu adalah pendapatan kita. Langsung saja kita enter, maka nanti akan muncul di bagian sini. Pertama kita melakukan tarif patokan dulu. Saya ingin membuat tabel, bisa kita sesuaikan, dan kita masukkan lagi nanti, jadi ada unit price quantity, lalu ada revenue. Lalu selanjutnya saya akan membuat new measure lagi. Measure yang kedua kita akan menghitung tax. Kita misalkan taxnya 5%, maka kita dapat menggunakan sum X lagi, kita pilih lagi tabelnya apa, kita pilih expressionnya, cara menghitung tax 5% itu gimana caranya. Supermarket sales yang revenue tadi kita pilih lalu kita kalikan 0,05 karena 5% itu kan pakai desimal 0,05. Langsung aja kita klik enter, maka akan muncul dan kita tambahkan lagi ke tabel, akan muncul taxnya berapa. Lalu selanjutnya kita akan menghitung lagi new measure, kita akan menghitung net revenue dengan cara sama dengan langsung aja kita ke supermarket sales revenue ditambah supermarket tax. Karena ini bukan dari tabel dan hasil dari measure bisa langsung kita tulis tanpa rumus. Lalu kita klik enter. Maka sudah muncul net revenue, kita masukkan juga ke tabel. Lalu yang selanjutnya kita akan membuat new measure lagi, yaitu adalah profit. Dan tadi sudah ada net revenue, nanti kita pilih net revenue. Lalu kita kurangi dengan sum dulu, karena kita mengambil datanya dari tabel, bisa kalau langsung. Kita pilih supermarket sales COGS. Jangan lupa kita tutup, kurung, lalu kita enter. Lalu kita tambahkan ke tabel. Lalu yang terakhir kita akan menghitung gross profit margin, atau kita singkat saja dengan GPM. GPM dalam bentuk persen akan lebih mudah dipahami. Rumusnya kalau kita menggunakan pembagian, maka kita gunakan divide. Lalu kita pakai numeratornya supermarket sales profit. Kita denominatornya itu adalah supermarket sales lagi, atau kita bisa langsung pakai yang net revenue tadi. Untuk kurung kita enter. Sudah muncul, karena ini masih punya desimal, dapat kita ubah ke bentuk persen. Kalau lebih mudah dipahami, ya persennya 4,75%. Nanti kita tarik. Selanjutnya, karena saya di bagian tabel ini nggak mau mencantumkan unit price dan juga quantity, maka kita hapus di bagian kolom. Lalu kita kecilkan lagi. Selanjutnya, saya ingin menunjukkan kalau nanti misalnya ada profit itu ganti warna hijau di bagian tabelnya, maka kita dapat klik kanan bagian profit dan conditional formatting database. Nah, kebetulan kalau data kita ini profit semua, jadi warnanya hijau semua. Lalu selanjutnya saya ingin melakukan pengaturan mengenai gridnya, ingin saya tambahkan jarak di antar kolomnya, misal saya width 5. Nah, maka akan muncul ini, tapi saya ganti warna putih agar lebih bagus. Lalu juga vertical grid range kita ganti putih juga, dan kita ganti ke 5 juga. Lalu bordernya kita
buat warna merah. Lalu yang kedua, saya ingin membuat diagram menggunakan diagram donat terkait metode pembayaran yang digunakan. Maka kita masukkan values-nya itu quantity, lalu legendnya metode pembayaran adalah pay. Lalu dapat kita edit bagian legends, misalnya lalu di sini pada bagian slices kita ingin ganti warnanya, misalnya cash kita ganti warna pink muda, lalu wallet kita warna pink muda, kedua tadi kita warna pink. Lalu kita ke general, ke title, kita hapus aja biar qualified by payments atau payment saja juga nggak apa-apa. Kita ganti ke semi bold, kita ke merah, rata tengah. Lalu kita ke efek, backgroundnya saya tetap putih, namun saya tambahkan visual border warna merah juga dengan kelengkungannya 20. Lalu saya tambahkan shadow juga jadi seperti ini ya. Mungkin bisa kita edit bagian ya. Teksnya sudah. Value kita kasih warna hitam. Kita sesuaikan agar nampak persennya. Lalu langkah selanjutnya saya ingin membuat juga step bar. Ini kita buat revenue. X-nya revenue. Lalu produknya Y. Ya, buat nampak kita copy aja formatnya biar cepat. Lalu kita bisa langsung mungkin mengedit bagian warnanya aja. Demikian, lalu bisa kita kecilin aja. Selanjutnya kita akan membuat area chart. Ini saya ingin membuat profit berdasarkan tanggal. Ini kita masukkan. Nah, ini karena kebetulan kita emang datanya itu cuma ada di Januari sampai Maret 2019, maka emang cuma ada di bulan ini juga di grafiknya. Kita ganti pink juga biar sama, atau ungu juga nggak apa-apa. Ya, ganti judulnya profit by it. Lalu selanjutnya kita akan membuat funnel. Ini kita mau melihat visualisasi terkait ratingnya, rating per products. Jadi kita masukkan kategorinya produk offline, values-nya adalah rating. Karena ini masih bentuknya sama, kita ganti ke average. Lalu kita turn off juga ya conversion rate ini biar nggak ada 100%-nya. Maka seperti ini. Lalu kita format lagi, format painter biar cepat. Seperti ini. Kita ganti judulnya mungkin. Terus selanjutnya kita akan membuat map. Lokasinya kita masukkan city, lalu di bubble size product line. Nah, seperti ini. Bubblesnya kita kecilin. Lalu kita ganti warnanya ke merah. Nah, lalu kita format juga biar sama. Ini. Lalu selanjutnya kita akan membuat remap. Kita akan melihat produk lain dan juga profit. Maka kita masukkan kategori produk lain, selalu values-nya kita ke profit. Nah, seperti ini. Ini kita akan buat cards. Sini kita akan buat 5. Ini adalah jumlah produk. Tapi kita ganti ke count listing. Account. Lalu kita kategori label off. Lalu kita ganti ke title aja. Products. Nah, yang bisa kita Ctrl C, Ctrl V. Bisa kita ganti bukan produk, tapi misalnya quantity. Dan bisa kita ganti juga judulnya. Mungkin kita ganti warna merah aja.
naik, lalu selanjutnya kita akan menambahkan slicer. Slicer kita akan ubah 3 dari gender. Slicer setting, karena tempatnya cuma kecil, kalau vertikal nggak cukup, kita ganti ke drop down juga. Jangan lupa selection, kita pilih show select all. Jadi nanti kita muncul kalau mau select all, nggak cuma male atau female. Kita buat juga kan gender tapi date, jadi hierarki, karena ini datanya cuma Januari sampai Maret, itu kan sama aja kuartal pertama. Nah, di sini kita hapus aja kuarternya, lalu kita hapus year-nya karena emang 2019, D-nya juga kita hapus, maka mau aja bulan. Saat kita pencet, akan ada Januari sampai Desember. Meskipun demikian, data yang tersedia nanti cuma di Januari sampai Maret aja. Mungkin misalnya waktu bisa ditambahkan. Lalu yang kedua, kita dapat melakukan slicer customer type. Karena mengingat di file ini ada 2 customer type, yaitu member dan normal. Lalu jangan lupa, karena ini dashboard, jangan lupa kita tambahkan juga dengan text box. Lalu kita pilih title on. Sisanya kita beri nama supermarket dashboard. Lalu kita klik lagi vote. Biar mudah, ini kita select semuanya dulu buat kita grup. Ini sudah, lalu tinggal mungkin kita rapikan. Nah, ini menambahkan satu chart. Penampilan saya belum kita gunakan, kita manfaatkan. Legendnya adalah range revenue-nya harus. Selanjutnya pada bagian info, saya akan mencantumkan identitas saya. Saya tulis nama. Baik, sebelumnya saya akan melakukan revisi terlebih dahulu karena tadi ada kesalahan penulisan dan juga perhitungan. Jadi pada bagian net revenue ini seharusnya bukan net revenue, melainkan ini adalah gross revenue. Kenapa gross revenue? Karena net revenue itu adalah pendapatan dikurangi pajak. Jika kita menghitung berapa jumlah pendapatan dan juga jumlah pajak, maka itu jatuhnya lebih ke gross revenue. Karena mungkin pendapatan yang kita peroleh itu belum termasuk oleh pajak yang ada. Oleh karena itu ini termasuk gross revenue. Maka kita edit judulnya gross revenue, lalu kita enter. Caranya tetap sama rumusnya. Lalu tentunya karena ini tadi digunakan sebagai perhitungan, hal ini akan ngaruh juga ke gross profit margin persen. Nah, di sini kita akan mengedit gross profit margin. Dan di sini perhitungannya itu bukan supermarket sales profit bagi gross revenue, melainkan profit dibagi dengan langsung saja ke revenue. Kita enter. Maka bisa kita lihat perubahannya tadi 4,75 gross profit marginnya, namun setelah kita gunakan rumus yang benar, profitnya adalah 5%. Nah, hal ini bisa dinilai supermarketnya itu mengalami profit yang lumayan, tidak terlalu rendah juga, namun masih tergolong rendah. Nah, di sini kita edit juga bagian judul, net revenue-nya. Kita ganti gross revenue. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan dashboard saya. Di sini misalnya kita ingin melihat data supermarket itu berdasarkan gendernya. Kita pilih misalnya perempuan. Kita pilih gendernya perempuan. Lalu kita pilih
Yang member aja customer type-nya, lalu bulannya pada bulan Februari. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa ada 93 produk terjual pada bulan Februari yang dibeli oleh perempuan, yang mana jumlah kuantitas totalnya itu ada 507. Oleh karena itu, supermarket mendapatkan pendapatan bulanan yaitu sebesar 30.310.000. Lalu, gross revenue-nya sebesar 31.830.000, yang mana ini tuh masih termasuk pajak. Sedangkan jika revenue ini sudah merupakan net revenue karena sudah termasuk pajak. Lalu, dengan demikian dapat diketahui bahwa supermarket tersebut mempunyai profit sebesar 1.520.000 pada bulan Februari. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa payment tertinggi itu dilakukan menggunakan cash, yaitu 38,07% atau ada 193. Nah, di sini produk yang terjual yang memiliki rating tertinggi itu ada pada fashion dan aksesoris, di mana rata-rata ratingnya itu 7,24. Lalu kita juga bisa melihat revenue pendapatan tertinggi pada bulan Februari itu ada pada food and beverage, di mana sebesar 7.000. Nah, di sini karena revenue tertingginya itu juga ada pada food and beverage, maka profit tertinggi otomatis juga ada pada food and beverage juga, yaitu sebesar 399. Nah, di sini kita dapat mengetahui juga profit, misalnya tanggal 1 Februari itu ada profit 98, lalu pada 16 Februari 48, lalu di sini pada tanggal 14 Februari juga ada penurunan profit secara signifikan. Meskipun demikian, juga mengalami kenaikan signifikan pada tanggal 15. Jadi dalam satu hari dia melakukan terjadi kenaikan profit yang signifikan. Nah, di sini kita juga bisa melihat produk berdasarkan kotanya. Misalnya di Naypyidaw itu ada produknya itu ada 36, sedangkan di Mandala itu ada 28. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.